Tanyakan, apakah transgender dan orientasi seksualitas itu di masa sekarang termasuk salah satu penyebab atau sebagai tanda-tanda kehancuran kehidupan manusia? Dan sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluhan masyarakat di tengah-tengah kehidupan sesungguhnya adalah hal sudah terjadi penyakit. Aku su'alaika min ambai rasul. Ketika Allah menceritakan Nabi Daud, injam cuman maling dulu pakai golok, pakai bedog, sekarang cukup bahkan cukup HP, tapi tetap ya garong. Cuman bahasanya jadi bilang koruptor. Sekarang kita ganti garong lagi. Setuju kan? Ya tapi perilakunya, maka kenapa sih dihalus-halusin? Nah, ketika peristiwa ini terjadi transgender, bagaimana solusi kita? Allah tadi udah menjawab. Saya udah jelaskan tadi. Wala dhaharat fihimul fa'isa ila fasa fihimul maut. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wasasabil. Si transgender ada di mana, Pak? Kesana kagak, kemari kagak, lanang ora, wadon juga ora. Lah kebingung, Pak. Mau dibilang wadon tapi bukti lanang, mau dibilang lanang modelnya kayak wadon. Lah kalau yang begini bagaimana? Oh, dalam fikih ada unsa itu ada batasan ukurannya. Ketika dia lahir mempunyai 2 alat kelamin, tunggu nanti saat masa dewasanya, masa baliknya, cenderung kemana dia? Cenderungnya udah bangkok, dia bawa di atas bewok, largaulan, akhirnya terbawa dengan model kayak begitu, atau juga karena tekanan ekonomi. Nggak menutup kemungkinan banyak sekarang. Maka kalau memang dia penyakit, ya obati. Bisa diobati, bisa. Orang di dalam lingkungan orang jahat, di bawah lingkungan baik, bisa jadi baik. Kenapa orang masuk pesantren? Karena di pesantren ada lingkungan yang positif. Coba kalau mereka dibawa dengan lingkungan yang positif, jangan dibawa lingkungan kayak model begitu. Setengah benar juga jadi yang namanya ikut jadi benar begitu. Nah, kalau begini mana apa kita terima? Apakah kita bisa nerima? Nerima manusianya, tapi nggak nerima perilakunya. Secara manusia kita terima, dia adalah hamba Allah, dia adalah ciptaan Allah, dia punya hak asasi. Tapi perilaku yang kita prihatin, Bu, perilaku yang ini perlu kita obati. Bukan saya berkata begini lantas kita menyingkirkan mereka, lantas yang namanya kita mensisihkan mereka, tapi kita prihatin supaya apa? Ini ada langkah yang harus kita ambil bersama, baik individual masyarakat, terutama engkau yang punya kebijakan. Sopo pemerintah, ojo menang bae, iku sing rakyatmu. Nanti udah kejadian adalah semua rakyatmu juga akan kena. Kan begitu jebotan. Ya Pak ya. Lah kudu iya Bu. Loh hidupnya negara Indonesia punya negara punya pemerintah juga punya rakyat, dan dia juga rakyatnya. Lah kewajiban pemerintah bagaimana cara mengobatinya? Kalau saya untuk mengobatinya secara ilmiah, secara ajaran agama kita udah kasih nasihat. Pengajian udah di mana-mana. Hari gini Bu, orang gak kenal pengajian. Budeg. Budeg. Lah orang pengajian udah di mana-mana, HP udah pengajian mulu kan begitu. Ya, HP pengajian, belum pengajian. Mereka bukan nggak tahu, karena kurang diarahkan, kurang mengadakan pendekatan yang namanya secara langsung psikologis, piece to piece. Kurang apa mereka? Kenapa dia jadi begini? Maaf ya, yang tukang ngamen pinggir jalan udah kayak begitu. Ini kan faktor ekonomi. Dekatinnya juga ekonomi, datang tuh RT-nya, datang tuh lurahnya, kan begitu. Insya Allah. Baik. Wabarakatuh. Mohon izin Habib untuk bertanya. Jadi dari apa yang diuraikan oleh Kiai Sumarno tadi, dari 5 tanda-tanda kehancuran itu, rasanya ketiga yang sudah diterangkan itu sudah terjadi. Nah, maka solusi yang tepat
tepat seperti apa? Mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang patut jawab Kiai yang bawa hadis ini. Tapi nggak apa-apa, prajurit harus taat sama komandan. Ini diminta, mohon maaf Kiai. Jadi ringkesnya aja. Ringkesnya semua yang dikatakan tadi adalah luar biasa. Khutbah Jumat atau khutbah Jumat, semuanya pada hadir khutbah Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian semuanya yang hadir di Jumat sebagai orang laki diwajibkan kalau sudah balik, kalau ini semuanya termasuk di situ, kalau raja, presiden, menteri, ustadz, kiai, orang kaya, orang miskin semuanya taqwallah. Itu Jumat untuk apa? Untuk mengembalikan kembali. Ayo kita bersama menghilangkan maksiat-maksiat yang menjadikan kehancuran negara ini. Kembali kepada apa? Aturan presiden tidak, aturan fulan tidak, aturan konglomerat tidak. Kembalilah kepada aturan Allah. Kembali takwa kepada Allah. Apa sih itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Taatilah ajaran yang diajarkan. Kalau orang muslim, ajaran yang diajarkan oleh Allah, ajaran yang diajarkan oleh Allah. Agama lain menurut agamanya masing-masing. Alhamdulillah negara kita adalah negara yang menghormati dan mengakui, yaitu orang yang beragama. Ketuhanan harus ada Tuhan, masing-masing ikutin. Orang muslim kembalilah kepada Allah. Akhlak muliakan. Mana yang haram tinggalkan, mana yang wajib kerjakan, mana yang sunnah usahakan dikerjakan, mana yang makruh usahakan tinggalkan, mana yang mubah sikon yang menentukan. Nah ini ada mubah ini, ya enggak? Kearifan lokal ini di sini. Itu mubah dalam Islam. Menunjukkan apa? Lihat keadaan. Anda senang maulid, lingkungan Anda tidak senang maulid. Nanti dulu maulidnya, jangan bikin masalah di tempatnya kampung yang arifnya di situ tidak ada senang maulid. Karena orang yang senang maulid akan digeruduk lagi nanti marah. Inilah ada yang namanya haram, ada yang namanya wajib kerjakan, ada yang sunnah usahakan kerjakan, ada yang namanya makruh usahakan tinggalkan, ada yang namanya mubah. Gunakan akal sehat Anda. Bagaimana bijaknya dalam berdakwah? Jangan sembarangan kita berdakwah, tapi lihat kondisi menentukan. Keadaan kita adalah negara yang beragam. Ayo kita bicara dengan baik-baik. Ayo hargai satu sama lainnya, agama satu sama lainnya. Ini sudah diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya tadi dikatakan ada hadis, ada berapa poin-poin kalau dikerjakan kehancuran. Maka sebelum hancur, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo, ini adalah tugasnya Kementerian Agama. Kementerian Agama tugasnya begini, jangan menjadikan pecah belah, tapi kerjakan. Ayo, masing-masing kuatkan agamanya masing-masing. Orang Muslim kuatkan agamanya orang Muslim. Orang Nasrani kuatkan agamanya dia dengan Nasrani. Itu kan tugasnya. Bukan mengatakan ini begini, pengajian malah kadang-kadang salah. Ini naudzubillah min dalik. Ini yang menjadikan akhirnya kacau, wal iyadzubillah. Perzinaan sudah jelas dalam agama Islam itu hukumnya haram. Agama lain pun saya yakin mengatakan haram. Begitu juga ada makanan yang diharamkan, ada perilaku yang diharamkan. Durhaka sama orang tua haram hukumnya. Kebut masalah ini. Banyak sekarang anak-anak kurang ajar sama ibunya, banyak anak-anak kurang ajar sama ayahnya. Dibiarkan, yang diurusin pengajiannya ini nggak bener, ini kayaknya nggak gini nih. Oh, orang yang belajar yang ciri-cirinya teroris yang bahasa Arab lagi, la ilaha illallah. Ajarkan birrul walidain. Jangan sampai durhaka sama orang tua kita. Anak kepada orang tua, istri hormati suaminya, jangan kurang ajar kepada suaminya, wajib taat. Ini jarang diajarkan. Begitu juga seorang suami, jangan mendolimi istri. Pelan Bu, jangan mendolimi. Pak jawab. Ini subhanallah, ini dijaga. Ini yang akan menjadikan Indonesia insya Allah selamat. Mulai dari rumah kampung kita, agama sama-sama. Ayo tolong menolong, bantu membantu. Oh tetangganya sakit, silahkan bantu dia. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau punya makan, punya daging, dagingnya sedikit, masak, baunya ke tetangganya. Mau ngasih daging, dagingnya ya ada dikit untuk anak, istri dan seterusnya. Bagaimana caranya? Rasulullah kasih solusi, perbanyak kuahnya.
Kuahnya kuah. Kalau dibilang air nanti air mah biasa. Yang sudah dicampur dengan dagingnya dimasak, kasih bumbu, kira-kira kuahnya enak apa enggak? Enak, kasih tetangganya. Tetangganya bukan dilihat tetangga orang Islam, tidak. Rasulullah nggak mengatakan tetangga yang Muslim, tidak. Tetangganya walaupun dia non Muslim, walaupun Nasrani, walaupun Yahudi, walaupun Buddha, walaupun Hindu, walaupun Konghucu. Kita bicara itu kenapa? Karena di Indonesia yang diakui adalah 6 agama ini. Maka kita tidak ada permusuhan. Oh, tetangganya ternyata Masya Allah tetangga saya baik. Begitu juga yang lainnya. Tidak ada su'udzan, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada sombong. Insya Allah ini yang menjadikan keberkahan untuk Indonesia bisa menjadi Indonesia yang merdeka dan diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, zaman sekarang kehancuran bangsa itu kan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Nah, bagaimana kalau ada orang atau kelompok orang yang sebenarnya menyebabkan kerusakan bangsa seperti feminis atau liberal, ya, yang seperti kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang membela hak-hak kaum LGBT, ya. Bagaimana jika mereka merasa justru membangun bangsa, bukan merusak bangsa? Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu keliru atau tidak benar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dilema kita hidup di akhir zaman. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah kita hidup di akhir zaman. Sebab kata baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, tuba liman aman nabi walam yaroni. Beruntunglah nanti kepada seluruh umatku walaupun dia tidak bisa melihat aku, tapi masih dia percaya kepada ajaranku. Ini dilema kita. Tapi kita bersyukur, ini jadi tantangan kepada kita. Dari tantangan inilah yang akan melahirkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting untuk yang caranya yang pertama, bagaimana kita menghadapi mereka? Hadapi mereka bukan dengan permusuhan, bukan dengan peperangan, bukan dengan pertikaian, tapi hadapi mereka pula dengan cara apa yang mereka berikan kepada kita. Dia brainwash seluruh otak rakyat bangsa Indonesia, seluruh daripada pola pemikiran orang yang ada di Indonesia. Kita brainwash lagi otak dia. Brainwashnya bagaimana? Suruh ngaji, ngaji, ajak mereka ke pengajian. Pak, dia kagak mau ngaji, yang ya kan dia juga orang Islam. Kalau yang Islam ajak ngaji, kalau yang Nasrani mereka suruh pergi ke gereja, tugasnya bagi-bagi. Ada ustadz, ada pendeta, ada pastor, ya. Ayo bagi-bagi tugasnya. Ini yang begini nih, yang otaknya kita cuci. Sebab agama lain juga nggak mengajarkan dan nggak membolehkan, apalagi Islam. Tuh, mau saya nih kerjaan kita begini bareng-bareng nih. Ya jangan ustadz mulu yang disalahin. Ya ustadz mulu yang dia kena korban, udah ustadz dikorbanin, apa yang dibawa ustadz dianggap teroris. Sakit banget tuh orang tuh, kadang-kadang enak ngeliat yang begitu tuh, sebel. Allahu Akbar, naudzubillah. Lalu pemerintah kan cuma bisanya mengklaim begitu. Ya pemerintah nggak disalahkan, mereka juga nggak salah. Kenapa? Mau salin bagaimana? Ya namanya juga pemerintah, bisa merentah doang. Kalau udah begini cuma bisanya merentah doang. Padahal ini penyakit buat bangsa dan negara. Saya katakan tadi, secara yang namanya kita melakukan kajian ilmiah tentang virus, hanya virusnya yang kita cari, tapi sumber penyebab virus kita nggak tahu. Innahu fahisatan wa sa'as sabila. Jalan yang terburuk, langkah yang terjelek dari perilaku manusia semacam ini, bukan manusianya, tapi perilakunya, perbuatannya. Kita kagak benci sama maling, tapi yang kita gedek sama nyolongnya. Kita kagak benci sama koruptor, tapi kita sebel enak sama nyolongnya. Tuh. Maka yang perlu kita perbaiki perbuatannya, Bu. Bagaimana perbuatannya kita ajak, dari mulai diri kita nih masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita masing-masing. Tadi Ustadz Agung bilang mereka seakan-akan melakukan perbaikan, padahal mereka melakukan kerusakan. Baca dalam surat Al-Baqarah
Itu emang perilakunya orang-orang yang begitu-begitu modelnya. Itu udah Allah jelaskan dalam Quran. Semestinya kita pandai menganalisa, mengambil langkah. Begitu kita tahu yang begini modelnya bakal merusak kehancuran kehidupan kita, buru-buru kita bangkit, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, ada 3 perkara yang menyebabkan kehancuran, Pak Ustadz. Yang pertama itu adalah menuruti hawa nafsu, kemudian kekikiran yang mungkin berlebihan, dan yang ketiga itu bangga kepada diri sendiri. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana kondisi kekikiran ini dapat menyebabkan kehancuran di dalam bernegara atau di dalam rumah tangga ya, untuk individual gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ini masalah kekikiran. Kita titik poinin kekikiran aja dah. Karena sudah akhir ini segmen ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kekikiran, sebelumnya itu saya mau komentar yang tadi saya katakan 6 agama. Subhanallah, tadi anak saya mengkritik. Katanya, ayah, abah, itu sebetulnya 7 katanya. Kenapa 7? Katanya itu ada 1 Kristen, ada 1 lagi Katolik. Oh iya juga katanya. Jadi mohon maaf kalau memang itu dibedakan. Tapi saya bicara ini 6 karena memang saya belajar dulu adalah 6. Karena mungkin di sekolahan sekarang lebih teliti lagi menjadi 7. Mudah-mudahan semuanya benar, insya Allah. Jadi kembali lagi kepada tadi adalah kekikiran. Bagaimana kekikiran bisa menjadikan kehancuran? Betul, itu luar biasa. Jangan dianggap kekikiran remeh. Istri aja kalau suaminya kikir, kira-kira gimana? Seneng apa enggak? Jujur ibu, seneng enggak? Jawab. Mudah-mudahan yang jawab Allah kasih suaminya jadi pemurah, pembaik, ya luar biasa, insya Allah. Aminnya luar biasa kencang. Kenapa? Kalau suaminya kikir, istrinya lebih kikir lagi nanti untuk melayani suaminya. Betul apa betul? Setuju tuh. Ini baru rumah nih. Kalau kikir, otomatis ini Rasulullah mengatakan 3 salah satunya kekikiran. Rasulullah itu bukan main-main. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah. Kekikiran akan menghancurkan. Karena rumah tangga kalau suaminya kikir kepada istri, tunggu kehancuran. Selalu curiga terus, duitnya kemana ini suami, duitnya kemana? Akhirnya curiga, dicek handphonenya, dicek kantongnya, masuk kamar mandi aja langsung gerbek. Betul apa betul? Suaminya terasa ini kok duit berubah, tadi 100 di depan menjadi di belakang. Jangan-jangan ada apa ini? Curiga lagi sama istrinya. Hancur apa tidak kira-kira? Anak begitu juga. Kalau baik semua orang lain, anaknya nggak dikasih, pelit sama anaknya, anak juga akan menghancurkan, tidak mau taat kepada ibu dan ayahnya. Begitu juga para pemimpin, kalau kikir kepada rakyatnya, rakyatnya akan marah, bisa berontak kepada pemimpinnya. Betul apa tidak? Jangan main-main. Makanya ekonomi ini luar biasa, harus dijaga. Kesejahteraan ini dalam Pancasila disebutkan harus kita sejahtera. Artinya apa? Yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin jangan makin miskin. Berilah bantuan kalau perlu, apalagi kondisi dalam keadaan susah. Ini kadang-kadang sudah dikasih bantuan, uang negara, uangnya rakyat, dimakan oleh menterinya. Gimana nggak marah? Ini yang jadikan marah. Jadi jangan kikir, bagi. Maksudnya kikir jangan sampai pelit. Ini adalah mendatangkan kehancuran semuanya. Ini adalah dengan kekikiran salah satunya. Makanya Rasulullah selalu mengatakan apa? Harus dermawan. Makanya dalam Islam bukan hanya zakat, ada infak, ada sedekah, ada ini yang mana itu bukan wajib, tetapi harus namanya ini kewajiban moral. Kita kaya, bantu yang miskin. Jangan nunggu zakat dulu. Zakat itu adalah kewajiban. Punya orang miskin. Kalau orang yang mengeluarkan zakat tidak memberi zakat, maka orang itu
lebih dari koruptor tadi, lebih dari garong. Kenapa? Yang dimakan itu adalah punya orang miskin. Kalau koruptor punya orang miskin dan juga punya orang kaya. Itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi orang kaya dianjurkan untuk infak, sedekah, berbuat baik kepada saudaranya, kepada tetangganya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga dan dijadikan Indonesia yang berkah, tidak hancur di masa depannya. Amin ya.